Man adraka rak'atan minal asri qoblal ghurub. Jadi hadis ini Imam Bukhari, kita bahas dia punya sanad rawi yang meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya bernama Abu Nuaim. Jadi Imam Bukhari gurunya Abu Nuaim dapat dari gurunya bernama Asy-Syaibani, dapat dari gurunya bernama Yahya ibnu Abi Katsir, dapat dari gurunya namanya Abi Salama, dapat dari gurunya Abi Hurairah, dapat dari gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigot yang digunakan haddatsana, telah mengabarkan kepada kami. Ada beberapa sigot di dalam periwayatan hadis. Ada yang menyebut akhbarana, telah mengabarkan kepada kami, atau qala, telah berkata kepada kami. Nah, sigot haddatsana, telah mengabarkan atau menyampaikan hadis kepada kami, itu bentuk sigot yang kuat karena langsung berhadapan dengan guru dan langsung mendengar riwayat dari gurunya. Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau menyatakan, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Apabila guru membacakan kitab hadis di hadapanmu, maka ketika meriwayatkan katakan haddatsana. Jadi gurunya baca hadis, muridnya mendengar, nanti muridnya juga meriwayatkan kepada muridnya, maka sigotnya menggunakan haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Tapi jika kamu yang membaca hadis itu di hadapan guru, dia baca hadis di hadapan guru, dan guru menetapkan hadis itu atau memberikan ijazah hadis tersebut, maka sigotnya itu akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Nah, jadi ini sigotnya haddatsana. Abu Nuaim ini nama aslinya adalah Al-Fadlu ibnu Dukain. Al-Fadlu ibnu Dukain. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, beliau mengatakan Al-Fadl ibnu Dukain ini Al-Hafiz Kabir Syekhul Islam, seorang penghafal hadis dan juga guru besar agama Islam. Gelarnya Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang menghafal hadis minimal 100.000 hadis, baik isi hadisnya dan rantaian sanadnya, disebut dengan Al-Hafiz. Beliau lahir di Kufah. Kufah itu di negara Irak, tahun 130 Hijriah. Wafat pada tahun 219 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan wafat pada tahun 218 Hijriah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wafat 219 Hijriah, ada yang mengatakan wafat 218 Hijriah. Ia salah satu guru Imam Bukhari. Dan disebutkan beliau wafat ini dibunuh, ya. Qattu'ina fi 'unuqihi, ditusuk di lehernya. Setelah itu meninggal dunia beliau. Ulama-ulama qad athna alaihi al-ulama, para ulama-ulama hadis menyanjung beliau. Riwayat beliau adalah riwayat yang sangat kuat. Kuat dari sisi hafalannya, kuat dari sisi sanad yang beliau miliki yang bersambung dari guru-guru besar. Bahkan beliau ini riwayat hadisnya ada di 6 kitab induk hadis, Kutubus Sittah. Semua kitab Kutubus Sittah ada riwayat dari Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain.
Nah, Abu Nuaim ini berbeda dengan Abu Nuaim Asfahani. Orangnya berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Abu Nuaim, maka beliau mengatakan Abu Nuaim athbat min Waqi'. Imam Abu Nuaim lebih kuat riwayatnya dibanding Imam Waqi'. Pada waktu itu ada ulama yang populer juga namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' Ibn Jarrah namanya. Beliau salah satu gurunya Imam Syafi'i, yang digubah syair oleh Imam Syafi'i ketika hafalannya beliau mulai berkurang kekuatan hafalannya karena tidak sengaja melihat telapak kaki perempuan ketika lewat ke pasar. Kemudian mengadu kepada gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah, syakautu ila Waqi' su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda liqalbi 'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', hafalan saya kekuatannya berkurang. Maka beliau memberikan pesan kepada saya dan mengabarkan kepada saya, tinggalkanlah maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan mungkin masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Itu yang dimaksud adalah Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Imam Ahmad mengatakan Abu Nuaim lebih kuat daripada Imam Waqi' di dalam periwayatan hadis. Imam Ahmad beralasan kana al-Imam Waqi' akhta fi 500 hadis. Bisa bayangkan ini ulama besar, salah satu guru dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad, Imam Waqi' derajatnya lebih lemah, kalah kuat dengan Abu Nuaim karena sebab ada 500 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Waqi' keliru. 500 hadis. Ini hasil penelitiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat Imam Ahmad bernama Yahya ibn Ma'in juga memuji Imam Abu Nuaim. Beliau mengatakan, ma ra'aitu athbat min rajulain. Saya tidak melihat periwayat hadis itu yang lebih kuat dari dua orang. Yang pertama Abi Nuaim, yang kedua Affan. Affan ini salah satu periwayat hadis. Imam Abu Daud juga pernah ditanya, apakah Imam Abu Nuaim itu seorang hafiz hadis? Maka Abu Daud menjawab, jiddan. Beliau seorang yang sangat hafiz, bukan hafiz saja, sangat hafiz hadis. Abu Hatim Ar-Razi juga memberikan komentar, kana al-Imam Abu Nuaim hafizan mutqina. Beliau seorang penghafal hadis yang sangat kuat hafalannya. Mutqina, sangat kuat hafalannya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idza mata Abu Nuaim, apabila Abu Nuaim ini meninggal dunia, idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in, dan manusia banyak berbeda pendapat tentang masalah hadis, fafaza'u ilaihi, maka mereka akan merujuk kepada kitabnya Abi Nuaim. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Nuaim berguru kepada banyak ulama. Di antara guru beliau Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau dapat hadisnya dari Sufyan Ats-Tsauri itu ada sekitar 530 hadis. 500 hadis. Mohon maaf, 5.300 hadis. Dia dapat dari Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Kemudian beliau juga berguru kepada Imam Mi'sar. Beliau dapat 500 hadis dari Imam Mi'sar. Berguru juga kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah.
Beliau juga berguru kepada Imam A'mash, Imam Syu'bah, Imam Syaibani An-Nahwi, dan masih banyak ulama-ulama besar yang menjadi guru beliau. Artinya dari guru-guru beliau ini kita sudah bisa melihat kapasitas keilmuan beliau. Abu Hanifah gurunya, Sufyan Tsauri gurunya, Sufyan ibn Uyainah gurunya, Asy-Syaiban An-Nahwi gurunya, Asy-Syu'bah gurunya, A'mash gurunya, Ibnu Abi Layla gurunya. Ini ulama-ulama besar di zaman itu. Ulama-ulama besar di zaman itu. Bahkan dikatakan oleh Imam Zahabi, ketika Imam Zahabi menghitung seluruh guru-gurunya ada sekitar 203 guru. Dia belajar kepada 203 guru. Tapi tidak makan puji. Iya. Gurunya banyak tapi tidak makan puji. 203 guru. Mulai Abu Hanifah dan seterusnya 203 guru. Kemudian banyak yang belajar kepada beliau ketika beliau sudah mengumpulkan sanad-sanad hadis yang begitu banyak. Murid-murid datang belajar mengambil hadis kepada beliau, di antara murid-muridnya Imam Bukhari yang kita baca. Makanya Imam Bukhari ini punya sanad juga kepada Abu Hanifah karena lewat gurunya Abu Nuaim. Punya sanad juga kepada Imam Malik karena muridnya Imam Malik namanya Muhammad bin Yusuf, kemudian juga Qutaibah bin Sa'id, itu adalah murid-muridnya Imam Malik. Sanad hadisnya sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Abu Hanifah, tapi tidak ketemu zamannya. Imam Bukhari tidak ketemu Abu Hanifah, tidak ketemu Imam Malik, karena tidak satu zaman. Murid beliau lainnya adalah Imam Muslim, yang meriwayatkan Sahih Muslim, muridnya Abu Nuaim. Kemudian murid beliau juga Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ibnu Mubarak, Abdullah ibnu Mubarak. Walaupun Abdullah ibnu Mubarak usianya lebih tua, karena lahir tahun 118, wafat 181 Hijriah. Lebih tua daripada Abu Nuaim, tapi Abu Nuaim pangkatnya guru. Abu Nuaim lahir tahun 130. Abu Nuaim ini pernah mengatakan, hubbul Ali ibadah wa khairul ibadah ma kutima. Cinta kepada Sayyidina Ali ibadah, dan sebaik-baiknya ibadah disembunyikan. Makanya dari ucapan ini beliau dituduh juga sebagai seorang Syiah, tasyayyu'an khafifah, disebutkan ada sedikit kesyiah. Sama seperti Imam Waqi' juga begitu, dituduh demikian. Apakah benar itu, ataukah tuduhan itu menjadi polemik di kalangan para ulama? Tapi Imam Zahabi menegaskan hal itu. Sehingga banyak ulama-ulama meneliti periwayat di dalam kitab Ahli Sunnah Sahih Bukhari ini, banyak para rawinya itu bermazhab Syiah yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, makna Syiah di sini bisa dua kemungkinan, dua definisi. Apakah mazhab yang sekarang kita ketahui, ataukah memang bentuk fanatisme kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi? Kalau itu yang diambil, maka tidak masalah, itu wajib. Cinta kepada Imam Ali, kepada Ahlul Bait wajib. Kemudian beliau meriwayatkan hadis juga yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim itu, hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Itu hadis riwayat beliau. Tidak mungkin masuk surga provokator. Provokator itu, tukang kompor itu tidak mungkin masuk surga. Itu hadis dari Nabi, jalur riwayatnya dari Abu Nuaim. Kemudian hadis yang kedua juga beliau riwayatkan yang populer, naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith. Nabi melarang menggunakan obat yang kotor. Artinya buat pengobatan, tapi obatnya ini obat yang kotor. Namun disyarahi oleh para ulama,
kalau misalnya obat yang digunakan, kita sebut saja darah ular, ularnya sudah haram, apalagi darahnya lagi. Ternyata cari yang halal tidak ada. Sudah keliling dokter semua mengatakan yang halal belum ada. Cari sana sini. Tapi sudah terbukti kalau minum darah ular penyakitnya sembuh, maka biqadri hajah boleh digunakan sebagai kebutuhan sesaat. Karena hukumnya darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Dengan syarat dia usaha cari yang halal dulu. Dan yang berhak menentukan itu obat adalah dokter, ahlinya. Bisa digunakan karena darurat. Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim tentang puasa, as-saumu li wa ana azibih. Kita sering dengar hadis itu. Allah Ta'ala berfirman, puasa untukku dan aku yang balas. Itu riwayatnya dari Abu Nuaim. Jika kita merujuk di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim khususnya. Kemudian Abu Nuaim ini pernah dikisahkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dan Imam atau Syekh Ahmad Ar-Ramadi, ada 3 orang. Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ahmad Ar-Ramadi. Mereka ketiga-tiganya ini mau ziarah kepada Syekh Abdul Razak As-Sun'ani yang menulis kitab Musnaf. Sampai di tempat tersebut, Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Imam Ahmad, ayo kita pergi bertemu dengan Abu Nuaim. Saya mau uji, beliau benar gak sikot, kuat hafalannya tidak? Saya masih ragu, kata Yahya bin Ma'in. Nah pada waktu itu Abu Nuaim sudah meriwayatkan hadis kepada Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in, ada sekitar 30 hadis. Yahya bin Ma'in sengaja mengambil kertas, dibagi 30 menjadi 10-10 hadis di setiap lembarnya. Kemudian di hadis yang paling akhir beliau mengarang itu riwayat. Mau uji benar gak, kalau kuat hafalannya pasti dia tahu itu bukan dari saya. Setiap 10 dibuat satu hadis yang lain, 10 hadis yang lain, jadi 3 lembar. Kata Imam Ahmad, wahai Yahya, ini untuk apa? Saya mau uji kepada Abu Nuaim, sikot tidak, sabit tidak. Kata Imam Ahmad, jangan, orangnya itu emosian, jangan. Beliau sikot, gak, ini kita harus jaga hadis Nabi, harus uji coba secara langsung. Gak asal dengar omongan orang, tapi bukti kalau beliau itu hafalannya kuat. Maka berangkatlah mereka ke tempatnya Abu Nuaim. Sampailah ketemu Abu Nuaim, ada kursi, diajak duduk Imam Ahmad di sisi kanan, Yahya bin Ma'in di sisi kiri, Ahmad Ramadi duduk di bawah. Ahmad Ramadi bukan ulama, tapi kalau ditarik di zaman sekarang ulama, tapi zaman itu jadi khodamnya Imam Ahmad, jadi khodamnya Yahya bin Ma'in. Tapi kalau dibawa ke Ternate jadi ulama besar, di Indonesia jadi ulama besar. Karena ceritanya zaman dulu Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, tinggi derajat keilmuannya, sehingga yang alim juga jadi khodam. Maka mulai ditanya kepada Imam Abu Nuaim, wahai Imam Abu Nuaim, ini saya mau bacakan hadis yang kau riwayatkan kepada kami. Oh silakan, kata Imam Abu Nuaim. Maka dibacakan hadis pertama, begini. Benar itu hadis yang aku riwayatkan. Sampai ke hadis 10 sudah dirubah. Dibacakan itu hadis, Abu Nuaim mengatakan itu bukan dariku. Hapus. Nah, dihapus. Tambah lagi lembar kedua, dibaca lagi. Sampai hadis ke-10 sudah dirubah. Itu bukan dariku, kata Abu Nuaim. Hapus itu, dihapus. Mulai curiga nih, jangan-jangan saya diuji nih. Ketiga kalinya diriwayatkan itu hadis, sampai ke hadis yang ke-10 ternyata benar dirubah lagi. Kata Abu Nuaim, itu bukan dariku, hapus. Ini pasti ada yang sengaja menguji saya nih. Mulai marah dia. Lihat Imam Ahmad, kalau engkau tidak mungkin, kau orang yang sangat takut, sangat hormat sama guru. Imam Ahmad sudah diam. Lihat Ahmad Ramadi,
Engkau tidak mungkin karena engkau bukan ulama. Engkau khadamnya, tidak mungkin berani kurang ajar sama saya. Oh, berarti kamu ini sudah. Kamu yang uji saya. Akhirnya ditendang jatuh dari kursi. Yahya bin Ma'in ditendang jatuh dari kursi. Setelah itu Abu Nuaim masuk ke rumahnya, kunci itu rumah. Imam Ahmad mengatakan apa? Saya sudah ingatkan. Jangan diuji. Orangnya sikot, hafalannya kuat. Kamu mau uji. Yahya bin Ma'in bahagia, bukan marah. Karena tujuannya apa? Untuk menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihafal oleh orang-orang yang kuat hafalannya. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, larasfatuhu ahabbu ilayya min safari. Tendangannya Abu Nuaim kepadaku, aku lebih suka daripada perjalananku ini. Aku senang ditendang sama beliau. Nah ini sekedar kisah tentang riwayat Abu Nuaim. InsyaAllah karena waktu, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut penjelasan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.